Skema pembayaran dana pensiunan akan diubah pemerintah, pensiunan PNS bisa terima 1 miliar rupiah. Wacana tentang perubahan skema pembayaran dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) belakangan ini kembali hangat dibicarakan publik. Menariknya dari perubahan skema itu, para pensiunan PNS nantinya akan langsung menerima uang pensiunan hingga 1 miliar rupiah. Pemerintah mengubah kebijakan uang pensiun pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 yang ada dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Di mana rencana pengubahan skema pensiunan PNS ini telah lama diagendakan oleh pemerintah. Misalnya pada tahun 2021, skema dana pensiun PNS ini diganti dari yang selama ini menggunakan skema Pay As You Go menjadi full funded. Perubahan skema fully funded ini disebut bisa membuat PNS mendapatkan uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang kala itu dijabat Cahyokumolo. Kemudian di akhir tahun 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) telah meminta pemerintah agar skema iuran pasti atau fully funded terrealisasi. Maksud dari skema fully funded atau pensiun didanai penuh merupakan pensiun yang dibayar dari dana atau dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta. Kemudian diinvestasikan oleh lembaga pengelola dalam membayar manfaat pensiun ini. Berbeda halnya dengan Pay As You Go, yang merupakan sistem pembayaran pensiun PNS yang sekarang pendanaannya dari APBN. Dengan demikian, dalam KEM PPKF 2025 belum disebutkan skema pensiunan apa yang nantinya akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen ini hanya menyebutkan Informasi arah hari reformasi ini, program skema pensiun baru gaji bagi pegawai PNS dan terbagi menjadi dua kelompok besar yang Anda pelajari saat ini. Dalam hal skema baru gaji pensiunan PNS 2022, pengembangan program baru bagi PNS baru dan menerapkan pembaharuan. Jadi, skema baru secara garis besar yang menjadi prioritas pemerintah yakni memastikan akan ada beberapa hal penting yang harus Anda ketahui dari manfaat pensiun tersebut. Salah satunya adalah, sebab itulah, dalam skema program pelengkap dengan para pekerja dan pemberi kerja akan mengumpulkan dana yang nantinya THP ini menjadi alternatif utama pemerintah. Dana yang diasuransikan tersebutlah secara yang garis besar perubahan skema bakal dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu skema pensiun ada beberapa keuntungan yang telah ada dan skema beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari skema full funded pensiunan PNS. Skema bagi PNS yang telah ada tidak akan merasakan penurunan benefit dari yang sebelumnya. Uang pensiunan yang lebih besar. Skema take home pay atau THP utama dari skema pensiunan adalah peningkatan jumlah uang pensiunan yang diterima oleh para PNS dan PPPK baru akan menggunakan skema manfaat iuran pasti dana pensiun dikelola secara profesional dan terstruktur sehingga perubahan skema yang tengah dipersiapkan pemerintah tentunya melalui memungkinkan pensiunan menerima manfaat pensiun mulai dari kesiapan dana anggaran pendapatan dan kesejahteraan finansial mereka setelah pensiun serta lainnya. 2. Mengatasi masalah skema pensiun PNS tahun 2025 juga dirancang untuk uang pensiun yang akan dibayar yang dapat mengurangi daya beli pensiunan. Perbedaan Pay As You Go dan yang merupakan bagian integral dari skema ini, nilai dana pensiun dapat tumbuh adalah sebagai laju inflasi. 1. Dana pensiun. Terima kasih telah mendukung channel ini. Dana pensiun disiapkan dan dibayar oleh pemerintah ketika dan bagikan ke teman-teman. Sedangkan, sampai jumpa. Sistem fully funded dana pensiun disiapkan setiap bulannya sejak PNS mulai bekerja. 2. Beban APBN. Sistem Pay As You Go membayar pensiunan PNS selama hidupnya, bahkan janda pensiunan PNS yang telah meninggal tetap mendapatkan pembayaran pensiun selama hidupnya. PNS yang telah pensiun 10-15 tahun yang lalu tetap dibayar dan menjadi beban hari ini. Sistem fully funded membayar dana pensiun secara penuh sesuai dengan masa kerjanya. Misal, pensiunan PNS telah berjasa selama 15 tahun maka PNS akan dibayar uang pensiunannya secara penuh selama 15 tahun tersebut karena dananya sudah dikumpulkan setiap bulan sejak PNS bekerja. 3. Alokasi anggaran. Alokasi anggaran dengan sistem Pay As You Go berasal dari APBN. Negara menanggung pensiunan PNS pusat dan daerah. Ini dapat memberatkan APBN karena alokasi anggaran setiap tahunnya meningkat. Dengan sistem fully funded, anggaran pensiun ditanggung kedua belah pihak yakni pemerintah sebagai pemberi kerja dan PNS yang menyisihkan dana pensiun setiap bulannya. 4. Pembayaran. Adapun pembayaran pensiun dengan skema Pay As You Go seperti saat ini dilakukan setiap bulan dan lebih kecil dari gaji pokok PNS selama aktif yakni maksimal sebesar 75% dari gaji pensiun.
Pembayaran pensiun ini dilakukan hingga PNS tersebut meninggal dunia. Ketika pensiunan PNS meninggal maka janda dari PNS tersebut akan mendapatkan uang pensiun sebesar 36% dari gaji pensiun. Sementara fully funded akan membayar uang pensiun secara penuh pada saat PNS memasuki masa pensiun. Secara nominal, dana pensiun yang dibayarkan lebih besar dari skema Pay As You Go karena uang pensiunnya dibayarkan sekaligus. Jadi dari penjelasan perbedaan di atas, dengan sistem fully funded ketika PNS memasuki masa pensiun akan dibayar secara penuh bukan lagi dibayar per bulan dengan dana APBN seperti selama ini yang menggunakan skema Pay As You Go. Pada skema fully funded, dana pensiun PNS diambil dari persentase take home pay dan pembayarannya patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Sedangkan Pay As You Go diambil dari AIP, iuran yang dikelola PT Taspen dan dari pemerintah yang dialokasikan dari APBN. Demikianlah informasi mengenai skema dana pensiunan yang akan diubah pemerintah. Semoga bermanfaat.